أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Maka pada kesempatan ini, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang makharijul huruf, dan pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang huruf-huruf yang terdapat di surah Al-Fatihah, sehingga setiap kita membaca surah Al-Fatihah, kita mengetahui setiap huruf yang kita ucapkan dari mana keluarnya. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat bacaan kita di dalam salat, cuma sebagai overview kita, sebagai gambaran umum kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak sejenak kita ulang rukun salat. Rukun salat ini sepertinya tidak perlu dihafalkan kembali, tapi si gagal perlu ulang. Saya di beberapa kesempatan, baik ketika pelatihan tentang Al-Quran atau pelatihan-pelatihan yang lain, sering kadang iseng-iseng, Pak. Iseng-iseng, sekarang kita ujian, coba keluarkan satu kertas. Begitu keluarkan kertas, ada apa, ujian apa? Coba tuliskan rukun salat. Tidak pernah saya mendapati dalam satu kelas yang 100% benar, tidak ada. Tidak pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya hafal rukun salat. Adapun yang saya tulis pada kesempatan ini adalah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i 13, walaupun ada sebahagian ulama yang 17 atau 14 dan 13, dan pada kesempatan ini saya menulis yang 13, bukan berarti menyalahkan yang 17 atau 14 dan yang lain sebagainya, karena itu cuma khilaf lafzi daripada para ulama. Sebelum kita masuk ke rukun qaulinya, aci nu punyum betul langnya. Dah punya salah nu pegah. 13. Coba diperhatikan membaca tasyahud akhir. Ada tidak di sini di dalam 13 rukun salat ini membaca tasyahud awal? Tidak ada. Dan kesalahan yang paling sering saya dapatkan adalah ketika disuruh tulis rukun salat, kebanyakan kesalahan adalah menulis tasyahud awal. Ramai dari orang yang berpikir tasyahud awal itu merupakan rukun salat. Maka misalkan salat maghrib, naimum tua ke, kagak beda. Karu yang terpegah anak sah sembahyang. Kenapa? Karena kita tidak hafal rukun salat. Ini sebagai gambaran umum. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan tentang fikih, cuman ini sebagai ulang kaji kita sejenak. Dan para ulama membagi rukun salat itu kepada 4. Ada yang disebut dengan rukun qauliyah atau rukun fi'liyah, rukun qalbi, dan rukun ma'nawi. Ini sebagai gambaran umum. Jadi dari 13 itu dibagi lagi, ada yang bentuk perbuatan, ucapan, adanya di hati, dan maknawi. Dan sekarang kita masuk ke dalam rukun qauli. Rukun qauli itu hanya ada 5. Dari 13 hanya 5 rukun qauli. Okay, baik.
Yang pertama tentang takbiratul ihram. Bagaimana membaca takbiratul ihram? Di sini saya cuma menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan dari segi pengucapan huruf. Tapi kalau dari segi kajian fikih, dari tinjauan fikih ada banyak lagi. Di beberapa kitab sampai 20 hal yang harus diperhatikan ketika membaca takbiratul ihram. Misalkan di kitab As-Safinatun Najah, syarahnya Nailur Raja atau syarah-syarah yang lain, itu kitab yang paling dasar. Disampaikan lebih dari 15 syarat-syarat membaca takbiratul ihram. Tapi pada kesempatan ini yang kita sampaikan yang harus diperhatikan adalah yang berkenaan dengan pengucapan hurufnya. Dan satu hal yang penting lagi yang perlu saya sampaikan, di luar bacaan Al-Quran itu tidak diterapkan ilmu tajwid. Lalu kenapa kita pelajari huruf ini, makharijul huruf ini tidak hanya dipelajari dalam ilmu tajwid. Ketika disampaikan bahwasanya ilmu tajwid itu, hukum-hukum dalam ilmu tajwid itu hanya dipraktekkan di dalam Al-Quran, itu hukum tajwid secara keseluruhan. Adapun misalkan sebahagian daripada pembahasan ilmu tajwid yang juga dibahas di tempat yang lain itu tidak dianggap. Makharijul huruf ini tidak hanya dipelajari dalam ilmu tajwid. Jadi jangan salah kaprah. Dan ini juga sebagai tantangan orang kita yang belajar ilmu tajwid. Saya beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh teman saya, Umar Tengku, nyo kakaru ulang kampung, pekan. Semenjak long semua ibu-ibu lempubut Al-Quran ibu-ibu, jino ibu-ibu kaji ke dewan juri. Halus semayang, kamu duduk pada bawah salah dengku-dengku imum. 6 jam ke geakkeun. Ini juga tantangan. Ini tantangan kita yang belajar ilmu tajwid itu jangan sampai untuk menunjuk-nunjuk orang lain, menunjuk-nunjuk orang lain. Terutama kadang kita yang hidup di kota, akses keilmuan kita kadang lebih baik. Sekarang ada istilahnya, agama itu tinggal di kota, di kampung hanali. Aceh nenjak dalam nasah dalam kampung nyona 2 dro, kadang lehedro, pedro, urung semayang. Sehingga apa? Kadang kita yang punya pengetahuan ini yang hidup di kota, tahu saya gagau kampung. Tak pegah haba urung umma nandang imum hanapah laga imumnya. Terus dah habanya badengku imum hana gedang le imum. Getanyo tahu si uro kadang 3 kan dalam situng kadang 3 yang nak menyona tahu. Alinya tak abi komen meninggalkan kesan yang tidak baik bagi orang-orang kampung. Kalau ingin berbagi ilmu pengetahuan, jangan di depan orang lain. Ajak baik-baik. Jadi ini penting juga, jangan sampai nanti pengetahuan yang kita ketahui ini untuk menilai orang lain. Baik. Yang pertama yang harus diperhatikan, saya mohon maaf ini ada sedikit kesalahan, tidak ada hamzah, tidak ada di atasnya ada sedikit kesalahan penulisan Allahu Akbar. Maka ini harus diperhatikan ketika kita membaca Allahu Akbar, itu pada dasarnya tidak ada baris di atas Allahu Akbar karena alif dan lam. Saya mohon maaf itu ada kesalahan karena dibuatnya buru-buru. Allahu Akbar. Maka ketika kita membaca yang di sini ada huruf lam dan coba diperhatikan Allah. Mulut kita harus terbuka sehingga apa? Huruf-huruf yang terucap di sini terucap dengan benar. Allahu, itu yang pertama. Allahu. Ada teman saya ketika di Mesir, beliau itu ketika mau pulang ke sini pergi ke salah satu syekh untuk memperbaiki Al-Quran, bacaan Al-Qurannya. Yang pertama yang dikomentari oleh beliau adalah cara membaca ini. Coba kamu ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Beliau merenung, sudah 23 tahun umur saya, baru hari ini saya tahu kalau lafaz Allahu Akbar saya salah. Jadi kenapa? Karena tidak jelas pengucapannya Allahu Akbar. Kadang kita juga waktu salat Allahu Akbar. Allah, yang terucapnya apa? Allah. Bukan Jadi harus dibuka mulutnya terlebih dahulu. Allahu. Ketika mulut kita itu harus monyong sehingga apa? Pengucapannya jelas didengar oleh orang lain. Allahu. Selanjutnya kembali buka Akbar.
Allahu akbar. Okey. Hati-hati ketika membaca huruf kaf. Membaca huruf kaf. Huruf kaf ini ketika dibaca, dia tertahan mengeluarkan angin. Allahu akbar. Allahu akbar. Kenapa saya sampaikan huruf kaf ini harus benar? Karena kalau tidak benar biasanya lari ke kha. Allahu akbar. Kha. Jauh sekali. Huruf kha itu keluarnya dari tenggorokan. Sedangkan huruf kaf ini keluarnya dari pangkal lidah. Jadi harus diucapkan dengan benar. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Okey, baik. Ada beberapa catatan yang harus disampaikan di sini. Bahwasanya yang pertama, bacaannya harus terdengar oleh telinga sendiri. Jadi rukun-rukun qauli ini harus didengar oleh telinga sendiri. Tapi kalau kita sholat jamaah jangan sampai mengganggu orang lain. Ini hati-hati. Selanjutnya harus berbahasa Arab. Kecuali baru masuk Islam. Tidak sempat belajar lagi, penuh terjemah. Allah Maha Besar. Yang penting dia bisa sholat dulu. Selanjutnya tidak memanjangkan dan mentasydidkan pada huruf ba. Yang pertama, Allahu Akbar, tidak boleh. Karena ba di sini tidak panjang. Allahu Akbar, langsung, tidak boleh. Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Selanjutnya tidak boleh ditasydidkan. Allahu Akbar. Di huruf ba di sini tidak ada tasydidnya. Jangan ditambah. Allahu Akbar. Juga tidak benar. Nah, ini harus diperhatikan. Selanjutnya tidak menambahkan huruf waw sebelum dan di pertengahan. Misalkan wallahu akbar, juga tidak boleh ditambah di sini. Atau disisipkan Allahu wa akbar, juga tidak boleh. Nah, ini hal-hal yang sepele dan ini perlu diperhatikan. Allahu akbar. Nah, kalau kita yang sudah belajar makharijul huruf dengan benar, nanti ketika kita baca Allahu akbar, ra-nya dibaca tebal. Tapi ketika baca di sini ada baca Allahu akbar hanapa. Yang penting huruf ra. Mau dia ra-nya tebal mau tipis, tapi menyokat je yang betul yang lebih hebat baca bung sana Allahu akbar. Jangan sampai nanti kita yang sudah belajar ini dah dengar imam baca Allahu Akbar, roh mentang roh tapi kurang sempurna, kata ke rumahan sah semayang. Karena ini bukan tinjauan ilmu tajwid di sini. Okey. Allahu Akbar. Yang penting hurufnya tidak tertukar. Dan beberapa hal tadi yang kita sampaikan tidak luput dari perhatian kita. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, ini walaupun kajian fikih tapi penting. Karena kita kadang bada pelik-pelik jamaah. Jadi takbiratul ihram itu harus diucapkan dalam posisi tegak. Kadang nyul kemah gureba lumbedah melumplung. Allahu akbar. Bada minta jamaah. Kakak nak ruku Allahu akbar. Natam nak kalan-kalan gore, tapi ben kalan gak punyum-punyum doa teman-teman. Ini penting. Otak takbir butedang dile. Allahu akbar. Be musiga ju ngaruku na Allahu akbar. Ini penting. Lebih pahajin tu tentang yang badengku Masrul. Bak gore kita yang semubut tentang fikih. Tapi ini karena sering sekali terjadi, karena orang semangat sekali nyolo hanjit tinggai jamaah. Musabah rakaat hanjit tinggai, pelung untuk berbagah dengan Allahu akbar langsung. Siga takbir musiga dengan ruku. Ini hati-hati. Bertakbir le Allahu akbar baru taruku. Ini penting. Tapi lebih sempurnanya lagi silahkan nanti ditanyakan kepada guru-guru kita yang memang mereka expert dan punya otoritas untuk menyampaikan tentang fikih. Saya rasa ini selesai. Maka harus diperhatikan pengucapan takbiratul ihram itu harus dengan benar Allahu
akbar. Allahu akbar. Di antara kesalahan kenapa sering luput Allahu akbar ini karena mulut kita tidak jelas pengucapannya. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Allah. Mulut kita tidak jelas terbukanya. Yang kedua Al-Fatihah, ini tidak kita bahas lagi karena sudah sering kita bahas. Selanjutnya membaca tasyahud akhir. Ini yang saya pilih redaksi yang sempurna, tapi sebenarnya ada redaksi yang pendek, at-tahiyyatu lillah dan sebagainya. Tapi yang saya pilih ini yang sering kita baca. Mayoritas kita baca yang sempurna karena dari ubudkan katanya gepahafa yang sempurna. Jadi ketika kita baca harus benar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini harus diperhatikan. Minimal sekali ketika membaca at-tahiyyatu itu harus benar. Ini jangan dianggap sepele, Pak. Pernah diadakan pelatihan imam-imam. Tidak perlu saya sampaikan di mana. Satu kabupaten berkumpul, di situ perkumpulan imam-imam. Kita suruh baca, ini masih terbalik-balik. Masih terbalik-balik. Apalagi kita yang kadang tidak mau open tentang ini. Merasa dulu ketika kecil sudah selesai dan kita tidak mau mengulang-ulang bacaan ini. Maka diperhatikan at-tahiyyah. Dan beberapa catatan seperti yang kita sampaikan tadi, bacaannya harus didengar oleh telinga sendiri. Karena ini qiraah, sekurang-kurang qiraah itu yang didengar oleh telinga sendiri. Harus berbahasa Arab, kecuali yang baru masuk Islam atau tidak sempat belajar atau baru taubat, lele pensiun kadang baru tinggal ke semayang. Umma ketinggal lu semayang. Wate kara abi. Selanjutnya menjaga setiap hurufnya. Setiap hurufnya itu jangan sampai tertinggal. Menjaga tasydid. Karena tasydid itu juga pengganti daripada huruf. Jadi bacaannya harus benar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tacikan rame-rame ada tiga aja kan? Ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nya lagi ada kenuronyo belangin habis ada di dalam sembahyang. Ya, Mbak. Ada di salah satu desa di Aceh. Ya. Urung-urung tuha tapakat but hang ketemja. Dudo perangkat desa gepikir deki bancara urung beji ayat sembahyang. Karena kita pun memang hanjit ayat sembahyang. Gepegat perlombaan membaca ayat-ayat sembahyang. Karena urung Aceh ayat sembahyang juga. Ayat sembahyang. Ayat sembahyang itu. Bacaan solat itu diperlombakan untuk anak-anak. Jadi dibuat perlombaan
bacaan solat untuk anak-anak rupa je kuban. Ramai urung-urung yang pura-pura dengar duduk. Karena ke water hang je malai ke. Baca lawan han anjit dalam baca bacaan-bacaan di dalam solat. InsyaAllah urung tanya ini hana payah perlu perlombaan kan. Jadi dengan ada ini insyaallah kita ulang-ulang. Tatas baca sekata ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini mudah-mudahan setelah kita belajar bersama ini dijaga bacaan-bacaannya, jangan sampai salah kembali. Selanjutnya, dan ini yang kita pilih juga redaksi salawat yang sering sekali dibaca. Walaupun sebenarnya yang wajib itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pakai Sayyidina, yang enggak pakai Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Itu sekurang-kurangnya. Tapi ini yang sempurna yang diajarkan oleh guru-guru kita. Salawat Ibrahimiyah. Dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu redaksinya boleh suka-suka kita selama tidak melanggar syariat. Makanya sering kita mendengarkan salawat ini, salawat itu. Ada salawat Syafi'iyah misalkan nanti banyak redaksi-redaksinya. Tapi para ulama mengatakan redaksi salawat yang paling bagus itu yang kita baca di dalam tahiyat akhir. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Biasa katanya udah tambah lam fil alamina innaka hamidum majid. Tuan tulis. Dan ini perlu diperhatikan ketika membaca salawat. Sekurang-kurangnya membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti itu. Nyodak tak baca segala ayah memandum dari awal sampai akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Monyong kita tak baca
dengan pakai ilmu tajwid, maka harus dibaca fil alamina innaka hamidum majid, harus trip. Tapi karena ini bukan ayat Al-Qur'an, idgham memasukkan itu tidak hanya kajian dalam ilmu tajwid, tapi juga kajian Ustaz Edi Saputra, guru kita di sini, kajian bahasa Arab juga ada istilahnya idgham kita masukkan. Karena orang-orang Arab sering memasukkan satu huruf dengan huruf yang lain. Tapi di sini kita perlu fil alamina innaka hamidum. Ya, tengku yang kurang gunnah je dengan uji kurang. Tidak ada. Yang penting hurufnya itu benar, tidak terbalik-balik. Okay, baik. Selanjutnya yang kelima, bacaan rukun qauli kita itu ada yang disebut dengan salam. Membaca salam. Ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang seperti yang rukun qauli yang lain, membaca harus terdengar oleh telinga sendiri, harus berbahasa Arab, tidak boleh menghilangkan alif dan lam. Ya, ini yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Karena kebiasaan kita tajak baru rumah kau tok Assalamualaikum, ya? Assalamualaikum, ya, menasih pada sembahyang, fil alamina innaka hamidum majid, Assalamualaikum. Nah, dan membaca salam ini yang rukun, salam yang pertama ini saya lupa saya tulis, membaca salam yang pertama. Artinya yang kedua kalaupun tidak dibaca juga sah. Cuman nanti ada penjelasan detailnya. Makanya saya tidak menulis tadi membaca salam yang pertama. Tapi pada dasarnya yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Nah, tapi lebih detailnya nanti ditanyakan kepada guru-guru kita yang mengajarkan fikih. Ini harus diperhatikan. Harus berbahasa Arab. Karena kita di Indonesia punya kaji ke pejabat limang boh salam beje ke, ya kan? Kadang kita kena teh dalam sembahyang lanjut. Harus yang ini, harus yang berbahasa Arab. Salam sejahtera lanjut. Harus dengan assalamualaikum warahmatullah. Ini sekurang-kurangnya. Tapi anda yang membaca assalamualaikum assalamualaikum sekurang-kurangnya. Nanti assalamualaikum warahmatullah. Karena biasa katanya punya sembahyang biasa assalamualaikum, ya kan? Warahmatullah. Nah wabarakatuh untuk bahasa sembahyang namain. Kedua-duanya juga boleh dibaca. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Selanjutnya harus dalam redaksi jamak. Di sini alaikum. Oh, lontuan je bahasa Arab. Assalamu alayka. Kena tes. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Hanjut. Atau kena tes assalamu alaikuma. Dua draw. Hanjut. Harus dalam bentuk jamak. Assalamu alaikum. Di sini karena huruf sin, hati-hati. Karena getanya Mbak tapa Arab. Sehingga ada yang membaca seperti ini, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedangkan di sini salam. Beda makna salam dengan salah. Sin dengan sad ini kalau bergeser pengucapannya itu berdampak kepada perubahan makna. Maka hati-hati. Jadi sin di sini bacanya sin sa assa. Lagi takun hon ja tengku lun ja udarus salam. Kan hana takun hon ja tengku lun ja udarus salam hana. Jadi darus salam. Maka ketika kita salat yang kita baca adalah assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Okey, baik, kita ulang dari pertama, dari membaca takbiratul ihram. Kita baca bersama dari takbiratul ihram sampai selesai. Yang pertama, Allahu akbar. Allahu akbar. Okey. Selanjutnya At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang yang tambah wa ashhadu anna sayyidana misalkan. Dipersilahkan. Nah, kita lanjutkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Nah, coba diperhatikan Pak, ketika kita membaca Allahumma salli, ini perintah dalam bahasa Arab, tidak boleh dipanjangkan. Allahumma salli, jadi tidak panjang. Allahumma salli ala, Allahumma salli ala. InsyaAllah kita sudah membahas tentang Al-Fatihah dan rukun-rukun qauli ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, InsyaAllah bacaan Al-Quran bacaan salat kita itu jauh lebih baik dan mengantarkan kita kepada kekhusyukan. Dan InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan kembali kepada bacaan Al-Quran. Karena pada pertemuan sebelumnya kita belajar makharijul huruf secara detail, dan InsyaAllah minggu yang akan datang kita akan kembali melanjutkan bacaan Al-Quran kita di juz 30. Cuman di akhir daripada pertemuan kita pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan proporsional. Artinya apa? Jangan sampai gara-gara kita punya semangat belajar ilmu tajwid ini membuat orang lain takut, sehingga ada pengetahuan yang kita ketahui kita sampaikan orang lain, orang takut untuk membaca Al-Quran. Ini kalau tidak bisa ilmu tajwid, tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, kalian berdosa. Oke, datang kampanye ke orang. Ada seorang ibu-ibu, ini dikomentari oleh seorang syekh yang pakar Al-Quran sekarang. Beliau Syekh Aiman Sweet, beliau mengatakan ada seorang ibu-ibu, beliau duduk dengan tasbihnya, beliau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iseng-iseng tuh ditanya sama temannya, kenapa ibu nggak pernah baca Al-Quran? Kenapa berzikir terus? Ada orang yang datang ke sini bilang, gejak semumbut kena gak pegah meno, menyuruh don hana baca Al-Quran dengan tajwid, baik baca, karena berdosa. Maka beliau mengatakan apa? Daripada saya ingin beribadah kepada Allah, mencari pahala, ketika saya baca Al-Quran dan ilmu tajwid saya dapati dengan benar, saya takut berdosa. Jadi lebih baik saya zikir-zikir aja. Baca la ilaha illallah itu dapat pahala daripada saya ngaji dapat dosa. Ini bahaya. Bahaya. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau tahu sama sekali Al-Quran, maka kita motivasi, ayo kita belajar Al-Quran. Ada kewajiban, ada tuntunan kalau kita baca Al-Quran itu harus sesuai. Tapi kalau kita baru belajar, ya salah-salah sedikit ya nggak apa-apa, nanti dimaafkan. Harus disampaikan seperti itu. Jangan sampai apa yang kita ketahui itu membuat orang lari daripada membaca Al-Quran. Padahal Imam An-Nawawi mengatakan, ijma' ulama bahwasanya sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh la ilaha illallah, bukan berarti tidak boleh membaca zikir-zikir yang lain. Tapi jangan sampai gara-gara yang mengajar ini
atau kita yang menyampaikan informasi tentang ilmu tajwid ini terlalu keras sehingga orang takut untuk membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar bersama setiap minggu ini sekali, Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, Allah mudahkan kita dalam belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.